Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banyuwangi, kita ada Ayu dan Danira. Yeay. Jadi agak telat ya. Agak telat. It's okay. Jadi kita hari ini kedatangan special guest nih Kak. Betul banget, udah lama banget kita nggak podcast. Tiba-tiba kita udah upload buat podcast lagi. Bener Sampai banget belibet ini kan. Seru banget tentunya. Nah, kali ini special guestnya itu mereka ini cantik-cantik Kak Ayu. Terus apalagi ciri-cirinya? Apa ya? Cewek, betul. Terus Okay. dari kelas 12. Waduh, kelas 12 agit-agit nih Kak. Betul agit. Siap, Oke. Agit. Jadi guys, hari ini special guest kita hari ini yaitu perwakilan dari siswi yang berprestasi di Gerbang. Iya, betul ya Kak. Kira-kira Sobat Mandawangi tahu nggak ya Gerbang itu apa? Nanti penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh kakak-kakak ini. Baik, halo Kak. Hai, halo. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Perkenalannya Gimana nih? gimana? Pakai bahasa asing. Ya, karena kan gerbang itu Gerakan berbahasa asing. asing. Baik. Oke, dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Dari aku dulu ya. Marhaban, ismi Rihma. Ana min Srono Banyuwangi, Jawa Sarkiah. Ana fil fasli asani asaro. Tuhibbu kiroati. Nama saya Rihma. Saya dari Srono Banyuwangi, Jawa Timur. Saya kelas 12. Hobi saya suka membaca. bahasa Arab. Bahasa Arab tuh keren banget. Jarang banget nih Kak ada orang yang suka berbahasa Arab. Betul banget. Dan mungkin di sini itu udah nggak asing karena ya kita kan madrasah. Wow. Dan selanjutnya halo Kak. Halo. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Naila desu. 17 歳です。Sempuniに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Ini kayak kedengeran kayak bahasa Jepang bukan? Soalnya pronunciation-nya tuh bagus banget. Bener Iya, banget bener. nih. Kita bisanya apa deh? Hai. Hai, Genki desu. Tapi tahu nggak pronunciation-nya? Oke, betul sekali ya. Terus BTW kita ini termasuk gerbang juga loh. iya, ya. jadi sangka-sangka kita emang tadi acting sih buat nggak bilang ke Oke. Jadi Sobat Mandawangi, mungkin masih banyak yang belum tahu nih Kak tentang gerbang itu apa, terus pemilihan dari gerbang itu bagaimana prosesnya dan gimana caranya untuk komunitas gerbang ini memberikan edukasi dan bimbingan kepada siswa-siswi yang lain biar bisa berbahasa asing. Nah, mungkin kakaknya bisa menjelaskan. Dimulai dari Karima. Gerakan berbahasa asing ya Kak. Ya. Gerbang itu program yang baru aja kemarin launching, yang memang tujuannya untuk mengajarkan adik-adik kita buat belajar bahasa asing. Nah, kebetulan di gerbang itu ada 4 bahasa. apa Ya. aja itu apa aja? Banyak banget Ada ya. bahasa Indonesia, Wow. bahasa Jepang, bahasa Arab, sama bahasa Inggris. Pasti mereka ini benar-benar murid yang multi talent nih Kak. Betul banget. Karena bisa bahasa asing tuh. Iya. Gimana nih? Yang penting niatnya sih mau belajar. bener belajar pokoknya itu harus belajar seperti itu. Oke, kalau yang diketahui sama
Kak Naila gimana nih tentang gerbang? Gerbang kan gerakan berbahasa asing. Nah, di gerbang itu kita sudah melakukan menghafalkan kosakata. Menghafalkan beberapa kosakata terus kita buat kayak vlog. Jadi kayak bahasa Jepangnya selamat pagi, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu, begitu. Jadi buat vlog. Itu semua bahasa ya, Kak? Iya, semua bahasa. 4 itu ya? 4-4-nya. Waduh, keren-keren banget ya, Iya, Kak, mereka ini. Dan Wow. aku dengar itu untuk adik-adik kelas 10-nya juga itu bakalan ada hafalan gak sih dari 4 bahasa itu? Ya, betul. Wow, berarti nanti juga bisa jadi bekal buat adik kelas nih, Kak. Iya, betul Ya? banget. Iya, Oke. buat bekal adik kelas. Nah, nanti kira-kira itu hafalannya mereka dari pembinanya atau dari konten-konten yang kalian buat juga? Kalau untuk penghafalannya, jadi kan di gerbang tadi kita ada sejumlah vlog atau konten. Ya. Di konten tersebut kan ada kosakata dari 4 bahasa tadi. Jadi adik-adik nanti bisa melihat dari vlog kita. Jadi nanti dari vlog-vlog tersebut adik-adik bisa menghafal, terus ya bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu. Oh, Waktu pembelajaran di kelas gitu lah. Ya, betul. Tapi ya emang di Mandua Banyuwangi ini bahasanya itu memang ada 4 bahasa kalau di pelajaran gitu. keren banget sih. Apalagi biasanya ini kan kalau kita mau belajar bahasa asing nih, Kak, pasti kan banyak banget kosakatanya yang mau dihafalin. Nah, itu kira-kira targetnya itu ada 10 kosakata per hari atau terserah dari pembinanya atau kita senyamannya dari kita sendiri. Kayak semisal mampunya itu menghafalkan kosakata itu 5 per hari. Nah, itu dilakukan setiap per minggunya atau gimana nih, Kak, sistemnya nih? Kalau untuk hafalan itu bisa sedikit-sedikit asalkan masuk gitu ya. Jadinya kayak misalnya kita sehari kita belajar selamat pagi dalam 4 bahasa gitu, nanti dihafalkan. Iya, sedikit-sedikit asalkan masuk. Iya. Berarti memang Mandua Banyuwangi ini tidak memberatkan para siswa-siswinya untuk menghafalkan itu. Yang penting kita bisa tahu terlebih dahulu basic-basicnya. Betul, nggak betul. Ya, sih? basic-basicnya dulu. Berarti nggak langsung target gitu ya? Berarti gimana cara bikin enjoyable-nya murid-murid juga ya, Kak? Iya, betul. Dan nggak terbebani. Betul. Karena kan tugasnya nggak cuma itu aja, mungkin gurunya bisa mentoleransi seperti itu. Bener banget. Mungkin dari Kak Ayu ada yang mau ditanyain lagi nih? Karena kan kita harus mengulik-ngulik kembali nih, Kak. Pasti Sobat Mandawangi itu pada penasaran, Betul banget. apa sih gerbang itu gitu? Untuk tim gerbang ini apakah ada pembimbingnya, Kak? Ada, pastinya ada. Nah, pembimbingnya itu salah satu guru bahasa Inggris di Mandua Banyuwangi, Wow. yaitu ada Miss Alfa. Gitu. Pasti beberapa dari adik-adik udah tahu ya, yang mana Miss Alfanya. Terus juga dari pembina biasanya kan kita mengalami kesulitan nih, Kak Ayu, Kak Rima, Kak Naila dalam berbahasa. Nah, itu pembinaannya kita koreksi per kalimat atau kita biasanya menggunakan translation yang ada di Google atau di aplikasi Udictionary dan lain sebagainya. Nah, untuk membenarkan itu biasanya cara murid-murid di kelompok gerbang ini gimana? Kan tadi sudah ada pembinanya ya, Kak. Iya. Jadi sebelum kita bikin konten itu, kita mungkin kalau basic seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sudah biasa gitu kan. Iya. Mungkin kalau bahasa Jepang, tata bahasanya juga bahasa Arab agak susah ya, Kak. Kalau kita translate takutnya ada yang salah. Jadi sebelum kita bikin konten itu, kita koordinasi dulu di guru-guru yang ada di MAN. Misalkan kita Wow. kita bahasa Arab, kita koordinasi di guru bahasa Arab.
yang bahasa Jepang di bahasa Jepang kayak gitu, yang bahasa Inggris di Miss Alfa tentunya kayak gitu. Berarti bentar. Tim gerbang itu ada berapa sih Kak orang-orangnya yang masuk, yang join? Kalau untuk sekarang lumayan Kak, banyak, ada 4 kelompok. Wah, Ya, Berarti dikelompokin gitu ya? Iya betul. Satu kelompok isinya berapa? Ada 4, kan 4 bahasa. Oh iya bener. Ya, Jadi kayak ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Terus itu tugasnya itu apa aja yang udah dilakuin? Kalau tugasnya tadi seperti yang aku bilang di awal, kalau tugasnya sendiri itu menghafalkan kosakata kayak ya selamat pagi dalam 4 bahasa begitu. Terus kita bikin vlog. wow. Berarti itu aku pernah lihat di Sorotan Instagram. Iya, di story IG nggak sih? Iya, Ya, di IG story Nyaman. juga. Iya, pernah lihat di story IG-nya Mandua Banyuwangi. Emang kayak gitu ya? Ya. Keren-keren banget ya si Kayu. Iya betul. Apalagi mereka bikin kontennya menarik-menarik loh. Iya, itu juga salah satu ide buat teman-teman yang lain untuk meniru biar nggak bosen gitu kali ya. Benar. betul. Oke, jadi Kak, berarti kesimpulannya tuh anak-anak gerbang itu juga enjoy ya dengan bahasa. Biasanya kan ada karena mungkin dipilih karena wah ini bukan passionku dan aku masuk ke sini karena dipilih oleh pembina. Ternyata malah mereka enjoyable banget gitu ya. Berarti dipilih gitu ya? Kak? Ya betul, dipilih sesuai kemampuannya. Jadi kita nanti udah sesuai sama kemampuannya nih, terus kita disuruh enjoy dalam membuat vlog, menghafal kosakata, terus dijadikan sebuah konten yang menarik buat adik-adik. Jadi ya kita enjoy, mereka yang nonton juga bisa enjoy gitu. Ya, bener banget. Keren-keren. Kan ini ya, Gimana? Kak Rihma ini bahasa Arab, terus Kak Naila Kak Naila itu bahasa bahasa Jepang. Jepang. Gimana sih tutornya Kak buat teman-teman Mandua Banyuwangi buat bisa enjoy atau menyukai bahasa yang kalian pelajari? Benar. Mulai dari Mbak Rihma dulu coba. Kalau bahasa Arab sih kadang di sekolah kan udah ada mapelnya ya Kak. Jadi di sekolah itu misalkan gurunya nanti mapel bahasa Arab. Jadi sebelum gurunya masuk, aku kadang udah baca beberapa materinya di buku. Misalkan hari ini kita belajarnya tentang hobi gitu. Jadi dibelajari dulu. Habis itu mungkin di apa ya Kak namanya? Di apa? Kayak diinget-inget terus dibaca gitu kan. Terus lama-lama itu jadinya enjoy. Terus kadang kalau gurunya masuk tiba-tiba kan nunjuk gitu kan, siapa yang bisa baca ini, terus diartikan gitu kan, jadinya nggak kaget gitu kan. Kita juga nggak bisa translate bahasa Arab secara langsung gitu kan, jadinya harus dibelajari dulu. Nah sedangkan kalau translate kan kalau nggak dari kamus ya dari HP gitu. Berarti dipelajari dulu ya Kak, baru itu dikoreksi sama gurunya. Ya, Benar, dipelajari, harus kritis. Ya, bener Teliti. banget. Terus kalau dari Kak Naila, gimana nih Kak cara metode pembelajarannya Kakak untuk mempelajari bahasa asing yang sudah diminati yaitu bahasa Jepang? Sedangkan menurutku bahasa Jepang itu susah-susah gampang ya. Iya, dan nggak semuanya ada nggak sih? Iya, bener betul. banget. Gimana nih Kak untuk Kakak metode mempelajarinya? Mungkin bisa dikasih tips untuk penonton? Kalau dari aku, ini untuk belajar bahasa Jepang ada urutannya ya, teman-teman. Pertama itu belajar huruf hiragana dan katakana dulu nih. Dihafalkan dulu. Terus setelah hafal huruf hiragana dan katakana itu kita belajar kosakata dasar kayak selamat pagi, kata sapaan dan perkenalan dan sebagainya. Setelah itu mempelajari kanji dasar. Nah, selanjutnya kalau sudah kanji dasar itu ada membaca pola kalimat.
membaca pola kalimat. Habis kalau setelah bisa membaca, kita belajar untuk membuat pola kalimat. Dan yang terakhir yang paling penting itu listening ya, listening. Iya, perbanyak nonton anime. Berarti Kak Naila ini bukan. Soalnya biasanya kan yang suka sama bahasa Jepang gitu, biasanya kan wibu gitu ya. Bener. Tapi aku bukan wibu. Bukan wibu. Berarti kalian ini suka sama bahasa-bahasa yang kalian dalami saat ini. Iya, sangat suka. Wow, Kira-kira itu sukanya itu gara-gara apa? Adakah pengalaman? Biasanya ada filosofinya nih, Kak. Gimana nih, Kak? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu deh? Gunting batu kertas. Kak Rima dulu. Oke, silahkan Kak Rima ya. Kalah dulu nggak sih? Oke, dulu deh. Kak Naila silahkan. Boleh. Dulu dari SMP, dari kelas 8. Pertama kan aku K-popers ya. K-popers. Iya, terus kok bosen, lama-lama kan bosen. Nontonlah anime gitu. Aku nonton anime gara-gara ibuku. Ibu. Iya, merekomendasikan ibuku. Itu ada mother support itu ya? Iya, karena ibuku juga dari dulu tuh suka komik, suka anime gitu. Jadi ikut suka anaknya. Mama modern nih. Iya, ibu saya aja nggak tahu. Setelah itu Mohon maaf, setelah itu kalau habis nonton anime gitu kosakatanya dicatat dikit-dikit. Nanti kalau yang nggak tahu dicari artinya di kamus atau Google Translate gitu. Jadi per hari itu minimal 10 kosakata dihafalkan. Banyak atau banget. Mungkin jadinya sedikit-sedikit bisa paham gitu. Insya Allah. Jarang-jarang banget nih ada yang mama yang mendukung itu ya, berbahasa asing. Apalagi Iya. Terus masuk ke Mandua Banyuwangi kok ada bahasa Jepang, makin suka nih. Belajarnya makin semangat jadinya. Iya. Guru-guru Mandua Banyuwangi juga kalau mengajarnya itu enjoy gitu. Jadi tambah suka sama bahasa Jepang. Iya, begitu. Berarti emang kalau mau bisa itu harus suka dulu, harus enjoy. Terus untuk sekarang adalah Karima. Ya, Gimana nih? Kalau Kak Naila kan dari SMP ya, Kak? Iya, dari Nah, kalau aku dari SD kelas 3. wow, kelas 3 masih udah gimana? Jadi dari kelas 3 SD itu awalnya itu diajak sama ustazahku ya, namanya Ustazah Iwul. Beliau itu guru bahasa Arab di SD ku. Kebetulan SD ku SDIT, jadi Islam terpadu dan ada mapel bahasa Arab. Nah, awalnya itu dari sebuah ajakan buat tampil di acara, kalau nggak salah acara rapat di balai desa. Nah, yang awalnya kan aku nggak tahu basicnya apa, terus tiba-tiba diajak pidato bahasa Arab. Jadi tuh awalnya cuma disuruh menghafal teks yang udah disediakan gitu kan. Terus itu kan butuh latihan. Aku latihan 3 kali sama Ustazah Iwul, terus sempet berhenti karena ada something. Terus dilanjut kelas 5 SD itu lanjut lagi ke pidato bahasa Arab, tampil di acara kayak perpisahan, terus acara ada yang di balai desa kayak mungkin rapat gitu kan. Terus ikut lomba juga, ikut sosialisasi, kan ada tuh sekolah sosialisasi di luar sekolah. Nah, itu kebetulan aku diajak buat pidato bahasa Arab gitu. Terus di SD sampai kelas 6 terakhir tampil itu buat perpisahan. Nah, terus aku pindah ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi kebetulan di MTS 3 itu ada bahasa Arab juga.
kebetulan lagi aku ketemu sama guru pidato bahasa Arab, tapi yang kali ini laki-laki. Akhirnya aku melanjutkan belajar buat pidato di sini, belajar dari basicnya. Kalau dulu di SD kan cuma menghafal gitu kan. Baca menghafal gitu. Kalau di SMP udah mulai dibedah dari dasarnya dulu, dari tata kalimatnya, terus diajarin bikin isi dari pidatonya sendiri gitu. Wah, sampai banget. Ya, sama ada pembimbingnya. Terus terus lanjut di Mandua Banyuwangi. Di sini juga ada mapel bahasa Arab, ada ekstra kitobah juga ya kak. Akhirnya ikut join di situ. Soalnya aku mikir buat dilanjutin aja deh. Soalnya kan mumpung udah ketemu passionnya gitu kan, dilanjut. Tapi ternyata sempat berhenti soalnya ekstra kitobahnya gak ada waktu itu, waktu aku kelas 1. Akhirnya berhenti, tapi kebetulan juga aku ada di Mahat. Di Mahat anak Mahat ya. Nah di Mahat apa ya namanya, musrifahnya atau guru pendamping di Mahat itu kebetulan tahu kalau aku dulu pernah pidato bahasa Arab. Jadi sama beliau sama musrifahnya itu diajak buat ayo tampil lagi, nggak apa-apa gitu kan. Awalnya ragu-ragu soalnya kan sempet vakum gitu kan, sempet nggak pidato, takutnya nanti nggak bisa tampil kayak dulu lagi gitu kan. Terus akhirnya dicoba lagi, terus kadang tampil waktu ada kunjungan, ada tamu kayak tamu dari Kemenak terus ke Mahat, lihat-lihat Mahat, nanti aku tampil di situ aku lanjutin sampai sekarang. Banyak sekali perjalanannya ya. Bener, banyak banget perjuangannya juga nih kak. Iya betul banget, udah dari SD ampun. Dari SD Allah. Kelas 3 itu kecil banget dan juga loh. produktif loh. Iya. Keren. Keren banget. Terus itu tadi aku sempat dengar dan salfok dikit Gimana ya. nih? Tadi kan pas kelas 3 itu mengundurkan diri nggak sih, atau kayak karena ada sesuatu? Iya. Itu apa sih? Sampingnya apa tuh, Sampingnya Kak? itu apa sih? Pengen denger deh. Agak apa ya, agak gimana gitu ya kak ceritanya, soalnya ya agak gak masuk akal kalau dipikir-pikir sekarang sih. Kocak gitu kan? Dulu tuh kan latihan, aku dulu sekolahnya sampai siang, sore terus les, jadi latihan kalau di sekolah nggak mungkin. Akhirnya janjian tuh sama guru pembinaku, Ustazah Iwo, buat latihan di rumahnya. Ya. Di rumahnya habis maghrib. Nah kebetulan rumahku agak lumayan jauh. Akhirnya aku berangkat sendiri naik sepeda ke rumahnya Ustazah Iwul itu, ngelewatin balai desa yang kadang ada acara tuh. Di balai desanya itu ada semacam huru hara dari masyarakat tuh katanya horor. Nah gitu. Itu ya. Terus aku yang masih kecil itu kan ya percaya aja. Terus kebetulan di balai desa itu ada kentongan semacam kentongan gong tapi bentuknya kayak manusia, jadi lonjong gitu kan. Kayak gitu, bakalan takut sih kelas 3 SD. Nah katanya itu dari warga di situ, katanya ada yang pernah hilang, malam-malam hilang nggak ketemu, dicariin satu desa, terus ketemunya di kentongan. Oke. Lucu banget ya. Iya, aku yang masih kecil itu kayak takut, percaya gitu kan sama cerita itu. Jadi setiap lewat dari balai desa itu aku langsung kayak ngebut banget gitu kan. Pernah satu kali itu aku gara-gara ngebut, teksnya jatuh, aku udah sampai di rumah Ustazah Iwo, bingung kan mau beli mana, kok nggak ada gitu kan, apa jangan jatuh. Tapi kalau jatuh aku takut buat balik gitu kan, soalnya ya takut gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku balik lagi, ternyata jatuhnya pas di depannya balai desa. Itu meskipun di sebelahnya balai desa ada warung buka gitu kan, tapi tuh kayak langsung ingin lari terbirit diri. Tetap takut banget gitu kan, langsung kayak ya Allah, pengen noleh ke sana mastiin ada apa gitu kan, tapi nggak berani. Tapi kalau nggak mastiin kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Akhirnya aku sepeda itu nggak tak jagang, nggak tak
itu langsung tak ambrukin gitu kan. Aku langsung ambil teksnya itu tadi, terus langsung naik sepeda cepet-cepet. Tapi cuma bertahan 3 kali latihan, terus aku nggak mau. Oke, gara-gara balai desa. Wah, lucu banget katanya. Kan ini tampilnya di balai desa gitu. Tapi kan itu siang pagi gitu ya. Jadi kan rame tuh, terus nggak kelihatan mencekam gitu loh kan. Ya terus di sampingnya gong itu tadi, kentongan itu tadi tuh kayak tahu nggak sih semak-semak yang panjang gitu loh. Panjang. Jadi kayak nambah kesan horor gitu kan. Jadi kayak cerita horor ini ya, dari yang sendiri ini. Wah, berarti latihannya itu malam, Kak? Ya habis maghrib, terus ya Jelas dong. SD latihannya udah kecil loh, Kak. Masih kecil. Iya. Ya ampun. ya habis dari itu udah nggak mau. Wow. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi suka kan? Iya. Dari takut karena balai desa ya, jadinya suka. Sama bahasa Arab. Bener banget. Misalnya Sobat Mandawangi mungkin belum tahu nih Kak, kan kita di sekolah juga dapat mapel bahasa Arab. Nah, ada beberapa guru yang nanyain kayak semisal habis masuk di dalam kelas Sabahul khair gitu ya Kak. Betul. Nanyain kabar dan segala macam. Dan biasanya nih Kak banyak banget teman-teman yang kurang kurang merasa berpotensi di situ. Nah, kalau dari tipsnya Kak Rima itu gimana? Apa hafalan kosakatanya dijadiin lagu atau gimana gitu? Kalau buat biar tertarik ya, kan memang bahasa Arab itu bahasa asing ya Kak, bukan memang bahasanya kita gitu. Jadinya itu kayak mau melafalkan aja takut ada yang salah, terus mau menghafal juga kadang susah gitu kan. Jadinya itu kalau aku biasanya untuk menghafal kayak semacam kosakata, kata-kata kayak gitu itu bisa dilaguin kan, ada tuh misalkan di YouTube gitu nanti lagu kata-kata buat bahasa Arab dalam lagu gitu kayak gitu. Jadi belajarnya sambil enjoy gitu, jadi masuk terus atau enggak bisa lihat-lihat. Tapi kalau lihat film sih kayaknya enggak ya Kak, kalau nggak bisa ya kalau misalkan nggak ditranslate. Jadinya ya itu tadi kita listening dari YouTube, terus kita baca sendiri, kita mungkin menghafal dari basic-basicnya aja kayak kata-kata dalam keseharian aja gitu, nanti terus ya diterapin aja dalam kehidupan sehari-hari gitu aja. Wow. Untuk Kak Nailanya sama berarti? Atau gimana? Ada lagunya atau gimana Kak kalau Jepang? Jepang gimana lagunya? Gimana nih lagunya? Ada itu apa sih? Aku jadi penasaran banget, kayak bubu gitu kan biasanya kayak ara-ara gitu kan. Kalau ara-ara sendiri itu kurang tahu ya, mungkin kayak ara-ara itu ya ampun astaga. Oh, bisa. Jadi kalau kaget ara-ara gitu. Bagus. Oh, jadi ara-ara itu kaget gitu nggak sih? Kalau dari aku sendiri, kalau Kak Rima ini kan dibuat lagu ya. Benar. Kalau aku lebih ke nonton. Oh, nonton. Iya, nonton. Anime itu. Iya. Soalnya kalau aku nonton Conan nih. Wow. Conan. Mungkin teman-teman ada yang nonton Conan juga. Halo sobat Conan. Di Conan itu ada beberapa kata-kata yang diulangi kayak apa ya di Conan itu kayak halo gitu, konnichiwa kayak gitu banyak. Iya, jadinya kita kan sering dengar gitu kata-katanya. Jadi bisa hafal. Jadi bisa mempraktekkan juga gitu. Iya, gara-gara video itu ya. Iya. Emang ngaruh banget sih, harus enjoy berarti. Jadi nonton sambil listening gitu. Iya. Mantap. Keren. Untuk Mbak Danira sendiri Gimana nih yuk? Mbak Danira ini kan di gerbang ya. Iya. Fun fact ya guys, di gerbang itu kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama bahasa Arab. Nah, Mbak Danira ini kebagian bahasa Inggris. Karena emang potensinya itu berada di bahasa Inggris. Itu caranya untuk kayak bisa
ngomongnya, mungkin karena kan kayak mau ngomong tuh kadang nggak pede gitu kan. Iya. Itu gimana? Kalau dari kan kalau semisal bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jepang itu kan udah ada di gerbangnya. Nah, kalau bahasa Inggris tuh umum sih, menurutku banyak orang yang suka, apalagi banyak banget lagu-lagu yang mendukung nih Kak. Jadi semisal dari teks lagu itu, dari liriknya itu biasanya kita juga belajar listening sama belajar buat ngertiin juga gitu. Terus sama ada hafalan verb juga. Terus kalau di bahasa Inggris tuh ada yang namanya grammar. Nah, grammar tuh sama kayak penyusunan kalimat, suatu kalimat biar koreknya tuh benar banget gitu. Terus ada juga kita latihan pronunciation, dimana kita itu biasanya melatih dari hafalan verb. Semisal kalau verb 1, verb 2, verb 3 ada kan yang namanya sing, sang, sang, dan tahu? Ya, itu kan go and gun. Bener, go and gun. Nah, kayak gitu itu juga melatih pronunciation-nya kita. Dan menyanyi lagu bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu juga membantu gitu. Membantu buat menambah kosakata. Berarti nggak ada alasan buat nggak belajar bahasa Bener Inggris. banget. Karena kan kita Sudah didukung banget. Sudah didukung ya, apalagi eranya era canggih nih. Iya, era modern. Benar. Nah, kalau dari Kayu gimana nih Kayu? Guys, fun fact juga nih, Kayu juga di gerbang itu kepilih dari bahasa Indonesia. Ya, tidak usah ditanya lagi ya. Untuk belajar Oke. bahasa Indonesia itu sangat simpel. Tinggal saja di Indonesia. Simpel sekali ya. Iya, betul sekali. Simple tapi ampuh ya. Iya, Oke. tinggal di Indonesia beberapa tahun pasti bisa bahasa Indonesia karena kan kita langsung mempraktekkan bahasanya. Benar. Begitu juga kalau seandainya kan kita ada di Jepang, di Korea, di apa itu namanya Arab Cina, Saudi, Arab Saudi. Cina. Iya, pasti kita beberapa tahun mungkin kita bisa berbahasa tersebut karena Oke. kita kebiasaan ngobrol, praktek kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau menurut aku sih bahasa Indonesia itu gampang kok. Benar banget. Karena kita tinggalnya di Indonesia. Ya, betul banget, kuncinya adalah satu, tinggal di Indonesia. Gitu. Terus oh ya guys, jadi ini mungkin Sobat Mandawangi pengen tahu nih kalian ngomong bahasa asing. Mungkin bisa dikasih pesan atau motivasi kepada Sobat Mandawangi yang menonton hari ini dalam bahasa asing. Gimana Apa aja deh? Mau sweet lagi? Mau sweet lagi? Atau mau hompimpa? Mau hompimpa? Oke, mungkin motivasi buat adik-adik yang nonton ya, biar tetap semangat terus. Jadi contohnya kalau motivasi buat adik-adik nanti yakni hamazah wala tansa, artinya tetap semangat, nggak boleh sedih terus. Gak gitu. boleh sedih. Oke, kalau dari Kak Naila gimana nih Kak? Mungkin ada pesan untuk Sobat Mandawangi hari ini? Untuk motivasi belajar bahasa Jepang itu bisa dilihat dari manfaatnya ya. Manfaat yang pertama itu bahasanya unik. Betul. Unik sekali bahasanya. Betul. Setelah itu melatih otak kita agar berpikir lebih. Soalnya kan kita di bahasa Jepang itu belajar hiragana, katakana, perkataan kalimat, iya. Terus ya manfaat yang terakhir itu siapa tahu kalian bisa berkarir atau bersekolah di Jepang. Masya Allah. Gambatte. Gambatte. Fighting. Oke. Dari bahasa Arab, bahasa Jepang. Selanjutnya adalah bahasa Inggris. Oke. Silahkan Kak Danira. Jadi untuk pesannya buat temen-temen nih. Oh iya guys, sebelumnya kalian jangan lupa buat join juga nih di gerbang. Betul, Kita betul. nanti buat kalian join ke kita. Karena kan kita juga mempelajari bahasa asing, nggak ada salahnya, betul? Betul banget. Betul.
pasti banyak banget manfaatnya. Oke, jadi don't forget to join with us. His name is Gerbang, ya. And I want to remembering that education is important to us in every time, everywhere you want to live. So bring your knowledge and education. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun waktu, tempat, dan lingkungan apapun, selagi kita itu membawa ilmu, pasti akan berguna. Jadi if we bring the knowledge and we useful that knowledge, education is important and give positive impact to us. Jadi itu bakal ngasih positive impact kita gitu. Jadi nggak ada salahnya buat coba gitu. Oke, dari Kak Ayu sendiri gimana nih Kak? Oke, untuk dari saya itu kan berbahasa Indonesia ya. Oke, Indonesia. Jadi saya akan memberikan motivasi berbentuk bahasa Indonesia aja. Oke. Oke, untuk teman-teman atau sobat Mandawangi yang dikejar-kejar oleh tugas dari kita tim Gerbang, yaitu berbahasa asing, kalian tinggal melakukannya aja. Yep. Jangan kalian itu mikir kayak tugas makin banyak, ditumpuk gini. Kan sudah di toleransi. Kita menghafalkan sedikit-sedikit. Kalian jangan berpatokan dengan tugas yang numpuk. Terus kalian tidak mengerjakan karena kayak aduh tugasnya numpuk gitu. Tapi kalian nggak mengerjakan, itu nggak akan kelar-kelar. Tapi kalau seandainya kalian langsung mengerjakan, pasti langsung kelar gitu kan. Nggak yang kayak jangan tersugesti gitu. Karena kan tugas numpuk nggak selesai-selesai karena kitanya ngeluh, sugestinya itu kayak nggak akan kelar gitu kan. Tapi kalau seandainya kita bisa mengerjakan, kita kerjakan aja, itu pasti akan terselesaikan dengan mudah. Benar Dan banget. pokoknya itu harus ada niat buat belajar ya teman-teman. Oke, niat itu penting ya. Betul banget, dan enjoy. Oke. Itu pesan dari Kak Ayu, Kak Naila, dan juga Kak Rima. Betul. Semoga bermanfaat untuk yang menonton kali ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya juga biar tahu keseruan kita selanjutnya. Oke, see you next time. Sebentar, Gimana? kita ucapkan Oke, sampai jumpa salam sesuai perpisahan dengan dulu. bahasanya masing-masing yang udah Oke. dalami. Gimana? Dari aku dulu ya, bahasa Indonesia. Sampai jumpa. See you next time. Ilaliko. Sayonara. Yeay. Kita salam bareng-bareng yuk. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.